Gita. Selamat malam Pak Andre. Mohon maaf saya mengganggu. Saya Iya. mau coaching berkaitan tentang permasalahan yang ada di kelas saya. Selama ini saya ngajar dan ada beberapa kendala dalam pelaksanaan proses pembelajaran di kelas saya. Oh iya. Boleh, silakan kita ngobrol di ruangan saya Pak. Siap, terima kasih Bu. Iya, monggo. Jadi ngomong-ngomong nih, apa yang mau didiskusikan nih Pak Andre? Saya mau berdiskusikan tentang anak. Ya, ada anak saya di 2 kelas itu harus mendapatkan penanganan khusus berkaitan tentang inklusi yang luar biasa ya. Ya. Ada kelebihan dari anak-anak saya. Itu saya merasa selama ini pengajar bukan maksimal dengan mereka karena kondisi yang luar biasa, kelas ya 32 orang per kelas, kemudian saya harus fokus terhadap dirinya. Kemudian kadang-kadang saya merasa tidak maksimal untuk mengajarkan, untuk membimbing anak-anak inklusi tersebut. Wah, menarik sekali nih kayaknya kasusnya ini ya Pak Andre ya. Iya. Kira-kira apa ini yang akan kita lanjut diskusikan lagi gimana? Menurut Ibu bagaimana arahan Ibu atau bagaimana sikap saya atau apa yang saya akan lakukan berkaitan tentang pengajaran siswa yang inklusi ini agar bisa maksimal, bisa sama dengan yang lain walaupun dalam artian saya tidak bisa full dengan mereka karena saya harus mempunyai teknik-teknik khusus dan perhatian-perhatian khusus untuk untuk mereka kayak gitu Bu. Oke, ya. Berarti ini anak yang berkebutuhan khusus lah kita sebutin ya Pak Ya Andre. betul Bu. Sejauh ini Pak Andre kalau boleh saya tahu, kira-kira apa yang Pak Andre sudah lakukan ya untuk menangani anak seperti ini? Hal-hal yang telah saya lakukan untuk mereka, saya pendekatan persuasif, pendekatan personal kepada mereka karena mereka terkadang punya imajinasi sendiri, kemudian punya pemikiran sendiri, harus saya dalami secara serius karena inklusi ini saya harus fokus terhadap mereka. Kalau saya tidak fokus berarti pembelajaran itu sangat tidak efektif untuk mereka. Ya saya harapkan saya mempunyai strategi atau persiapan khusus untuk melaksanakan kegiatan itu, kegiatan pembelajaran di kelas, kemudian bisa menghandle atau menangani siswa inklusi itu dengan sebaik-baiknya. Ya, berarti sejauh ini Pak Andre sudah memberikan perhatian khusus ya untuk anak yang berkebutuhan tadi. Ya. Terus kira-kira ketika Pak Andre sudah melakukan penanganan atau membuat satu perhatian khusus seperti tadi, apakah ada kendala yang dihadapi ketika melaksanakan penanganan seperti itu? Kendala pasti ada Bu, karena saya basicnya bukan pembelajaran atau pendidikan inklusi. Pasti harus belajar lagi dan lagi. Kemudian bagaimana kita menggunakan teknik dan metode yang tepat untuk mereka. Kemudian bagaimana kita juga menyelami kepribadian mereka, karena kepribadian mereka luar biasa spesial untuk kita. Karena kita harus punya strategi atau cara mengajar, kemudian konten-konten pendidikannya harus disesuaikan dengan mereka agar mereka juga paham, walaupun secara sederhana kalau sederhana itu tidak sama yang normal biasa, itu biasa saja, tapi kita harus selalu mengakomodir kegiatan atau pembelajaran yang sesuai dengan karakter mereka kayak gitu Bu. Ya, artinya seperti tadi yang disampaikan kendalanya salah satunya bahwa Pak Andre bukan tidak memiliki kompetensi secara khusus ya untuk menangani seperti ini. Tapi Pak Andre sudah berusaha untuk melakukan beberapa strategi ya untuk pendekatan kepada anak itu atau untuk menangani anak tersebut.
kalau boleh saya tahu Pak Andre, kira-kira ini kalau Pak Andre sudah melakukan tadi penanganan untuk anak-anak tersebut, kira-kira sudah sampai sejauh mana? Kalau misalnya saya buat di angka 1 sampai 10 kira-kira, itu kira-kira Pak Andre sudah sejauh mana tingkat keberhasilannya untuk menangani anak tersebut? Ya, kalau diberikan skala 1 sampai 10, saya mungkin harus lebih meningkatkan kembali. Saya pikir di kompetensi saya itu 7, karena dari posisi itu saya masih cukup untuk melakukan itu. Tapi untuk meningkatkan kemampuan saya, jadi saya harus banyak belajar, kemudian mencari referensi yang bisa meningkatkan pembelajaran siswa inklusi hal tersebut, agar mereka juga nyaman belajar dengan saya, kemudian mereka juga bisa antusias, walaupun kadang-kadang kita harus mengembalikan fokus mereka, karena mereka tuh fokusnya tidak kayak yang biasanya anak. Mereka itu kadang-kadang fokusnya berbeda, kadang-kadang memikirkan ini, kadang-kadang hal-hal yang kita tidak pikirkan mereka pikirkan, gitu Bu. Iya, luar biasa ya kalau Pak Andre sudah sampai mencapai angka di 7 untuk menangani anak yang seperti ini, yang kebutuhan khusus dengan tanpa punya kemampuan atau keahlian khusus, sudah sangat luar biasa ya. Artinya sudah bisa dikategorikan berhasil. Tetapi untuk ke depannya, kira-kira apa kekhawatiran atau hambatan dari Pak Andre ketika masih dengan kemampuan yang tadi? Ya, Ya, khawatiran saya pasti bukan tidak maksimalnya pembelajaran yang saya lakukan di kelas, karena kemampuan saya terbatas kan. Dari hal itu saya banyak belajar, kemudian banyak mengamati, banyak mencari referensi dari berbagai macam media, baik yang berkaitan langsung dengan inklusi tersebut maupun referensi-referensi yang menunjang hal tersebut, agar siswa kita pun semua terakomodir. Jadi saya guru untuk semua, jadi tidak membedakan dia ini normal seperti anak biasa atau dia punya keistimewaan yang khusus yang harus kita lebih perhatikan. Karena kadang-kadang siswa inklusi itu atau siswa yang berkebutuhan khusus itu luar biasa, perlu metode, perlu teknik, perlu pengajaran yang lebih dari yang lain. Karena kadang-kadang ya di kelas saja saya, kalau dia lagi punya dunia sendiri, dia punya teriak-teriak kadang-kadang, kemudian dia betul. pasti dia hiperaktif, kadang dia muter-muter dan sebagainya, dia tidak fokus dan sebagainya. Itulah hal yang memicu saya untuk memperbaiki diri saya, kemudian hal-hal yang seperti itu menjadikan kompetensi saya harus lebih ditingkatkan dengan satu, belajar, kemudian memperbaiki diri, kemudian dengan kesadaran penuh untuk melaksanakan amanat pendidikan, yaitu pendidikan untuk semua dan ramah untuk semua. Ya. Itu luar biasa sekali itu Pak Andre ya, untuk usahanya bisa ya merangkul anak yang berkebutuhan khusus yang tadi sudah mau belajar memperbaiki diri dan sadar betul ya bahwa itu kita tidak boleh membedakan anak ya, harus menyamakan bahwa ternyata bahwa semua anak ini punya kebutuhan khusus, cuma seperti yang tadi anak yang ada 2 itu memang punya kelebihan lah ya, Ya, kelebihan yang di luar orang normal. Ya, kemudian tadi seperti yang tadi disampaikan Pak Andre bahwa Pak Andre ingin memperbaikinya ya, ingin memperbaiki sehingga untuk 2 anak tersebut bisa tercover atau bisa terlayani secara maksimal ya di dalam kelas. Kira-kira untuk kedepannya apa rencana Pak Andre ya supaya bisa lebih maksimal lagi untuk menangani anak tersebut? Karena ya. seperti yang kita tahu bahwa di sekolah kita sekarang tidak bisa atau tidak kita beda-bedakan ya untuk anak-anak seperti itu. Jadi artinya mau tidak mau karena memang kita sudah diberikan kemampuan, mungkin sudah diberikan ilmu bahwa guru itu harus bisa memegang anak, bisa melayani anak dengan maksimal ya tentunya tadi dengan seperti yang ada di Pak Andre sampaikan untuk memperbaiki diri, mengembangkan diri, bahkan mungkin belajar mungkin dari YouTube seperti tadi Pak Andre sebutkan. Nah, kira-kira ke depannya apa rencana yang akan dilakukan oleh Pak Andre? Ya, rencana yang pertama yang saya akan lakukan, yang pertama berkoordinasi dengan orang tua murid, ya, karena pasti harus kita minta bantuan dengan orang tua murid.
Karena orang tua murid yang tahu keseharian anak tersebut di rumah, bagaimana dia moodnya, kadang-kadang moodnya lagi enak, dia enak mengikuti pembelajaran kita. Kadang-kadang moodnya lagi nggak enak, dia akan bagaimana cara menyikapi hal tersebut. Kemudian kita gali informasi dari orang tua. Kemudian kita berkoordinasikan, karena saya di sini sebagai guru mata pelajaran, ya. Jadi saya akan berkoordinasi dengan ibu wali kelasnya. Bagaimana dia belajar di sekolah, di kelasnya, itu sebagaimana, sehingga saya bisa mengerti, saya pahami, oh ternyata kekurangan saya di sisi ini, kemudian yang harus saya tingkatkan seperti apa. Kemudian saya mungkin bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah, bahkan misalkan kalau misalkan perlu kita berkoordinasi kepala sekolah untuk psikolog atau psikiater untuk bagaimana mengajarkan guru-gurunya. Kita jadi guru saling berbagi, saling mengajar berkaitan tentang guru inklusi. Kan kita mengikuti seminar-seminar berkaitan tentang anak-anak inklusi, bagaimana mengatasi atau mengakomodir kebutuhan khusus yang ada pada anak-anak kita. Karena kalau misalnya kita diamkan saja, kita nggak mau belajar, kita yang akan kelimpungan sendiri, yang akan kerepotan sendiri. Bagaimana? Oh ternyata dia begini-begini. Kan pandangan orang, dia makan muter-muter. Anak temen-temennya kadang begini, Pak dia muter-muter terus, Pak dia teriak-teriak. Padahal kan mereka tidak mengetahui bagaimana keistimewaan mereka. Kadang-kadang yang dia situ, tapi matematiknya luar biasa. Saya pernah dengan dia kalau lagi ngerjakan matematik luar biasa. Mungkin karena kita asah terus matematikanya, atau kita asah terus daya kepekaannya terhadap lingkungan, insya Allah ya, kalau misalnya kita terus menerus dengan ketulusan hati, ya pasti berhasil, walaupun kita ukur tolak ukurnya keberhasilan itu bagaimana, seperti itu. Iya, itu sudah luar biasa ya rencana Pak Andre tadi disampaikan. Saya tadi bisa ngambil beberapa rencana atau ide ya, gagasan yang Pak Andre sampaikan, dimulai dari koordinasi kepada orang tua. Itu yang pertama tadi ya Pak Andre ya, alternatif yang pertama berarti koordinasi dengan orang tua. Ya betul sekali menurut saya Pak Andre, ini langkah awal yang sudah Pak Andre sampaikan sudah sangat bagus. Karena apa? Benar bahwa yang tahu persis atau memang karakter si anak tersebut seperti biasanya di rumah pasti akan terbawa ke sekolah, yaitu orang tua. Maka sudah betul langkah tadi yang pertama Pak Andre sampaikan. Terus yang kedua, koordinasi dengan wali kelas. Karena tadi Pak Andre sampaikan bahwa Pak Andre sekarang posisinya ada guru mata pelajaran ya. Artinya ketemu dengan anak pun tidak seintensif kepada wali kelas gitu. Nah, ketika wali kelas sudah pasti ketika disebut nama wali kelas saja itu udah pasti anak mungkin lebih tenang karena menganggap seperti orang tuanya sendiri. Jadi betul tadi langkah Pak Andre itu menurut saya sudah bagus, komunikasi dengan wali kelas, dan mungkin wali kelas bisa memberikan nanti solusi, trik-trik atau strategi mungkin untuk menangannya. Nah, yang berikutnya tadi saya ada dengarkan juga Pak Andre memberikan ide bahwa berkoordinasi dengan kepala sekolah. Mungkin yang hubungannya mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang pembekalan buat Bapak Ibu guru secara khusus menangani anak berkebutuhan seperti ini. Walaupun sebenarnya seperti yang tadi kita sampaikan bahwa setiap anak itu pasti punya ada kebutuhan khusus masing-masing. Cuma kalau memang yang tadi Pak Andre sampaikan di sini lebih ke kebutuhan inklusif ya Pak Andre ya. Jadi artinya harus ada penanganan khusus. Nah, kita sebagai guru walaupun memang kita sudah diberikan kompetensi untuk mendidik anak, cuma untuk dalam hal ini seperti tadi yang Pak Andre sampaikan, memang harus kita perlu ada pembekalan atau bekerja sama dengan MOU. Menurut saya sangat cukup bagus Pak Andre ini untuk rencana, untuk ide yang disampaikan oleh Pak Andre. Nah, kalau boleh saya ingin tahu, apakah ide-ide ini akan berhasil menurut Pak Andre? Selama kalau seandainya berhasil, kira-kira nanti targetnya seperti apa? Ya. Selama ide-ide itu dilaksanakan, jawantahkan dengan aksi nyata, insya Allah berhasil. Walaupun kita tidak bisa tolak ukur keberhasilan keberapa, tapi kita punya indikator keberhasilan. Asal kita bisa
berkolaborasi dengan lain. Itu kuncinya. Kalau misalkan kita tidak berkolaborasi dengan yang lain, kita malas, apalagi kita tidak mau mengambil pelajaran-pelajaran baru dan berkaitan tentang inklusi itu, saya rasa ya tidak akan berhasil. Tapi kalau kita punya niat nawaitunya, kita mau memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita, wabil khusus untuk inklusi, ya kita cari berusaha dengan sekuat tenaga, dengan berkoordinasi, dengan berkolaborasi, dengan mencari informasi berkaitan tentang hal-hal yang berkaitan tentang inklusi tersebut. Ya, ya bagus Pak Andre ya. Kalau gitu Pak Andre, kira-kira kita setelah berdiskusi ini yang akan segera Pak Andre lakukan apa Pak? Yang segera saya akan lakukan, saya akan mengkondisikan diri saya ya, karena harus mental saya harus kuat ya, harus kuat. Kalau misalkan kayak down duluan dengan berkaitan Betul, betul tentang ya. kegiatan-kegiatan anak yang beda dengan yang seperti biasanya, saya harus mempunyai mental kuat. Kemudian apa? Ilmu saya harus selalu mempelajari berkaitan tentang hal itu. Itu yang hal-hal yang basic yang harus saya punya pada tarapan penerapan awal. Oke. Ya, bagus sekali Pak Andre. Berarti kalau bisa saya simpulkan juga untuk langkah Pak Andre yang akan dilakukan setelah kita berdiskusi ini, Pak Andre sudah menerapkan namanya apa ya, bisa manajemen diri ya, itu luar biasa, atau mengelola kesadaran diri kita, karena yang kasus seperti ini, anak yang berkebutuhan seperti ini justru ya menambah beban kita kalau secara bilangnya. Yeah. Kalau keseharian kita seperti itu, artinya kita tidak mengharapkan seperti ini anak yang ada di dalam kelas gitu ya. Mungkin anak yang nakal, anak yang kurang pintar, kalau kita jadi guru mungkin banyak kita temukan seperti itu. Tapi dengan anak-anak yang berkebutuhan seperti ini, nah ini justru tanggung jawab kita yang sangat berat. Tadi langkah yang sudah disampaikan Pak Andre untuk memang menjaga kondisikan diri dulu, dalam arti karena berarti harus bisa menenangkan diri, memposisikan diri, dalam arti kata bisa mungkin menjiwai anak seperti itu. Baru yang tadi yang disampaikan yang berikutnya harus benar untuk bisa menambah ilmunya. Luar biasa Pak Andre ya, untuk tadi langkah yang sudah Pak Andre sampaikan. Setelah kita berdiskusi ini, ada yang mau saya tanyakan lagi, kira-kira Pak Andre nanti untuk melakukan ini langkah tadi atau rencana yang akan Pak Andre lakukan, kira-kira siapa yang bisa atau yang mungkin bisa membantu Bapak? Yang pasti membantu saya itu ya dari orang tua, kemudian wali kelas, dan lingkungan sekolahnya dan teman-temannya ya. Kalau teman-temannya itu mendukung dia, tidak mengecilkan atau apalagi membuli dia, insya Allah kegiatan kita akan berjalan dengan Iya. lancar. Artinya semua pihak ya Pak Andre ya, Semua pihaknya kita dalam semua sekolah. ya. Tadi kita berpikir hanya guru saja, wali kelas, orang tua, ternyata anak-anak seperti tadi Pak Andre sampaikan juga disuruh berperan di sana untuk bisa membangun sehingga anak ini bisa belajar atau bisa menikmati belajar di kelas bersama dengan teman-temannya. Guru BK yang seperti tadi Pak Andre mungkin sampaikan juga ya. Oke, untuk ini kira-kira kapan Pak akan diajak mungkin bisa saling membantu seperti anak-anak itu kan dimulainya kapan ya Pak ya? Gitu. Ya, sesuai dengan jam pembelajaran saya, kemudian sebelumnya saya pasti akan penguatan kepada teman-temannya ya, karena teman-temannya itu ya, salah satu faktor anak itu bisa semangat, bisa menjalankan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Ya, artinya setelah kita berdiskusi ini Pak Andre bisa langsung nanti terapkan ketika ketemu dengan mata pelajaran di kelas, ketemu dengan anak tersebut, mencoba langsung menerapkan ke anak tersebut ya di kelasnya. Setelah tadi Pak Andre sudah melakukan koordinasi dengan orang tua dan berbagai pihak. Ya, luar biasa ya Pak Andre untuk hari ini sudah bisa berdiskusi. Kemudian Pak Andre saya mau nanya, setelah berdiskusi kita hari ini kira-kira perasaan Pak Andre kira-kira gimana nih Pak? Ya. Perasaan saya luar biasa atas tukar pikiran, kemudian apa yang disampaikan itu bisa menenangkan diri saya ya, jadi secara full, jadi bisa ada support sistem yang baik, kemudian ada masukan, ada arahan yang baik, kemudian ada motivasi saya dalam diri saya untuk melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya,
agar pendidikan itu bukan hanya yang biasa saja, tapi siswa yang luar biasa pun bisa merasakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi itulah yang menjadi komitmen Pak Andre ya untuk Ya, bisa siap, melakukan ini. Itu siap. luar biasa Pak Andre, Bapak sudah memiliki suatu visi yang berbeda dengan guru yang lain mungkin yang tidak ditemukan di kelas kita yang berbeda ya. Mungkin dari komitmen itu saya ambil ada satu kesimpulan ya bahwa setelah kita berdiskusi ini saya berharap apa tadi yang sudah direncanakan oleh Pak Andre ya, saya percaya Pak Andre akan bisa melakukannya dan menjalankan komitmen tadi sesuai dengan rencana yang sudah dibuat, sehingga yang tadi anak yang berkebutuhan khusus 2 anak tadi bisa memiliki hak yang sama di dalam kelas. Dengan cara tadi Pak Andre akan mulai berkoordinasi dengan pihak orang tua, berkomunikasi dengan wali kelasnya yang memang menjadi ibu di dalam kelas tersebut atau menjadi orang tuanya, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk membuat pembekalan buat Bapak dan juga Bapak Ibu guru, dan juga tadi seperti yang Bapak sampaikan melibatkan anak-anak. Harapan dengan seperti itu anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi bisa menerima dan mereka bisa bermain dan belajar bersama. Saya berharap ketika Pak Andre besok sudah bertemu dengan anak tersebut di dalam kelas dan anak-anak yang lain, tadi rencana bisa dijalankan, komitmen ini bisa berjalan terus, dan saya pingin nanti di pertemuan berikutnya saya tunggu kabar baiknya, perkembangan selanjutnya setelah Pak Andre melakukan rencana ini. Luar biasa Pak, semoga berhasil dan anak yang Terima kasih, Bu. tadi semuanya bisa terpenuhi, terlayani dengan baik dalam kelas. Terima Ya, kasih, Bu. sama-sama Pak Andre. Selamat sore. Sampai Terima ketemu kasih lagi. atas coachingnya hari ini. Terima kasih. Oke, selamat sore Pak Andre. Sore, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Iya, ada apa, Bu? Iya Pak, Bisa saya bantu? saya mau cerita-cerita Bapak. Silakan, apa yang Ibu mau ceritakan kepada saya, kalau saya bisa. Iya, sebenarnya Pak, saya jadi guru udah agak lama Pak, tapi belakangan terakhir ini saya seperti kewalahan dan kelelahan sekali Bapak untuk menyelesaikan tugas-tugas yang menumpuk. Siap. Karena kebetulan sekarang saya lagi mengajar sebagai guru IPA, terus mendapat tugas tambahan di sekolah. Ya. Satu sebagai pembina di bagian UKS, Ya. ya, yang itu cukup menyita waktu saya ketika ada anak-anak yang harus bolak-balik ke UKS. Kemudian saya juga diberi tambahan tugas untuk memegang koperasi di sekolah. Ya. Dan itu sangat menyita waktu saya Bapak ketika harus saya melayani anak-anak ketika istirahat. Dan yang sekarang dikasih kepercayaan saya menjadi tugas tambahan sebagai wakil bidang humas. Dan pekerjaan yang bertumpuk itu Pak, akhirnya saya melalaikan tugas saya menjadi guru sehingga tidak terlayani penuh untuk anak mengajar di dalam kelas. Seperti itu Pak mungkin masalah saya. Saya sebelum lebih lanjut lagi Ibu membicarakan tentang hal tersebut, saya mau tanya hal perasaan Ibu pada hari ini atau saat ini dalam melaksanakan hal itu sebagaimana, Bu? Perasaan saya sebenarnya saya senang saja Pak, tapi saya juga merasa tidak puas aja Pak dengan kerja saya. Makanya saya ingin bercerita diskusi dengan Pak Andre kira-kira seperti apa ya Pak gitu supaya saya bisa memang diberikan amanah dan dia mengerjakannya dengan baik gitu Pak. Iya. Berarti kan keadaan Ibu sedang senang, tapi masih ada terganjal dalam hati ya, agak bisa Betul Bapak. kebaikan. Terus bagaimana Ibu kan punya potensi-potensi diri ahli itu. Bagaimana mengembangkan potensi-potensi diri Ibu untuk memaksimalkan kinerja Ibu? Seperti apa, Bu?
Itu dia Bapak, sebenarnya ya saya dikasih tugas itu artinya pasti sekolah sudah mempertimbangkan apa kemampuan saya. Ya, eee, hanya mungkin saya terkendala di waktu atau mungkin lebih ke melalaikan tugas, Pak. Seperti itu, Pak Andre. Eee, Ketika kendala itu dialami, bagaimana Ibu bisa me-manage kendala itu agar tidak merusak ritme ritme kerja Ibu atau ritme, kegiatan Ibu dalam mengurusi sekolah ini? Nah, itu yang memang, menjadi, permasalahan di awal-awal ya, Pak, ya. Mhm, Ketika sebelumnya belum ada tugas ini, ya saya terbiasa dengan pekerjaan yang mengerjakan tugas dengan santai mungkin, Pak, gitu ya. mhm. Tapi dengan sekarang, ya akhirnya ada pekerjaannya yang mestinya pekerjaan itu mungkin menurut saya bisa dikerjakan, gitu. Kemudian kan Ibu sudah mengetahui kelemahan dan kekuatan Ibu. Kemudian bagaimana strategi Ibu, apakah Ibu punya manage waktu atau manajemen yang bisa apa namanya, mengawasi atau mengikuti hal tersebut agar terlaksana semua? Iya. Mungkin ya Pak ya, yang harus saya bisa manajemen diri saya, eee, lebih mungkin saya perlu buat catatan ya kali ya Pak ya. Membuat Mhm, catatan atau, saya membuat, tugas-tugas kali Pak yang prioritas harus dikerjakan lebih awal tanpa meninggalkan, tugas saya sebagai guru atau sebagai mengajar. Mungkin mhm. itu Pak. Eee, Kita relaksasi. Kalau Ibu sedang dalam keadaan pusing dan sebagainya, apa yang Ibu lakukan terlebih dahulu untuk menenangkan hati Ibu untuk melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin? Nah, itu ya Pak mungkin yang harusnya saya coba lakukan seperti itu kali Pak ya, saya harus mungkin, apa ya, menenangkan diri dulu artinya, tidak langsung ke fokus ke pekerjaannya atau, bebannya gitu. Mmm, Mungkin saya harus, cari waktu untuk istirahat dulu atau mungkin mendengarkan musik atau mungkin olahraga dulu seperti itu mhm, kali Pak ya. Bisa mhm, setelah itu mungkin bisa lebih refresh sedikit, baru saya bisa mengatur waktu mungkin, Pak, gitu. iya. Jadi kan manajemen waktunya, kemudian manajemen emosinya harus Ibu lakukan dengan sebaik-baiknya. Iya. Kemudian, eee, yang paling berat menurut Ibu itu tugas apa yang diemban oleh Ibu? Iya. Yang paling berat sebenarnya sih, Pak, itu saya lebih, kepada, tugas ya untuk mengajar dalam pelayanan anak yang kurang maksimal. Karena tadi seperti yang saya sampaikan, karena dengan tugas-tugas yang masing-masing ada tugas tagihan dari setiap tambahan tugas tambahan saya, akhirnya saya ketika mengajar, kadang ya melayani anak ya dengan, tidak menggunakan strategi pembelajaran yang maksimal, itu sih, Pak. Tadi sudah kelemahan, sekarang apa yang bisa membuat Ibu bertahan untuk, melaksanakan hal itu? Keunggulan apa atau keistimewaan apa yang ada dalam diri Ibu untuk melaksanakan tugas itu? Ya, mestinya sih Pak, ketika saya harusnya mungkin sudah bisa mengatur waktu kayak tadi, ya karena sekarang juga, teknologi sudah sangat cepat berkembang dan terbuka kita untuk belajar, ya. Asal saya mau sebenarnya sih, dengan belajar dari teknologi, harusnya saya bisa mengembangkan dan menerapkan itu ke anak-anak. Jadi Mhm. pembelajaran bisa benar-benar Eee, inovatif lah seperti itu mungkin, Pak, gitu. Kemudian hal yang sudah Ibu lakukan untuk memaksimalkan kemampuan Ibu dalam hal melaksanakan tugas seperti apa? Nah, sejauh ini sih, Pak, yang saya sudah lakukan untuk bisa melaksanakan tugas yang tadi dalam pembelajaran, saya sih sudah, belajar dengan mengikuti berbagai pelatihan ada, Pak, dan menggunakan beberapa media pembelajaran yang sudah ada dan atau memanfaatkan lingkungan belajar yang ada di sekolah seperti itu, Bapak.
Luar biasa, Ibu sudah mengkombinasikan berbagai model pembelajaran dari pemanfaatan teknologi, kemudian pemanfaatan pengetahuan baru yang diterapkan itu udah ada peningkatan yang Ibu lakukan. Jadi tinggal Ibu memaksimalkan potensi Ibu. Saya yakin Ibu luar biasa, pemanfaatan teknologi bisa, kemudian pemanfaatan manajemen, ya tinggal kita mengolah emosi kita, karena banyak pengetahuan yang Ibu lakukan, banyak pekerjaan yang Ibu lakukan, pastikan menguras energi, Iya, Pak. tenaga, Iya, Pak. bahkan juga emosi. Kadang-kadang banyak tuntutan, jadi banyak kita misalkan emosi. Paling itu mindfulness-nya ditingkatkan kembali ya Bu ya. Iya, iya Pak. Ya itu tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi ya ketika diberi tugas tambahan itu mungkin saya ya pasti bisa mampu asal saya mau belajar. Seperti yang tadi saya sampaikan, ya saya coba untuk mengatur waktu, kemudian ya tadi ya menggunakan berbagai teknologi sekarang akan sangat gampang ya. Contoh dalam pembelajaran di kelas, ketika misalnya saya harus punya tugas tambahan di luar kan dengan memberikan kuis-kuis ke anak kan harusnya tidak tertunda. Tapi yang Ya. selama ini yang saya lakukan, ya kadang itu tidak dilaksanakan karena tadi seperti itu, Pak. Apakah di kelas dalam pelaksanaan anak-anak ada komplain apa dalam pelaksanaannya ada komplain dari anak-anak atau tidak? Ya, sejauh ini sih pasti ada ya Pak, 1-2 anak ada yang seperti itu karena mungkin mereka jenuh seperti yang tadi disampaikan, karena saya tidak menggunakan metode yang hanya langsung memberikan tugas tanpa harus mendampingi mereka di kelas Pak, itu. Pastikan di setiap kelas itu berbeda-beda Bu. Ibu juga kan wali kelas, guru mata pelajaran. Pastikan setiap karakter anak yang kita tinggalkan dalam artian pembelajaran yang tidak efektif, pastikan ada yang jam kosong itu seneng atau dan Iya. sebagainya. Tapi ada anak yang kritis berkaitan tentang pembelajaran. Itu bagaimana kalau misalkan disajikan kepada Ibu? Bagaimana Ibu menyikapi anak yang kritis dan anak yang masa bodoh terhadap pembelajaran yang kurang maksimal menurut Ibu? Ya, saya tentunya akan menyikapinya dengan baik karena setiap anak itu kan Pak, dia memang punya kebutuhan masing-masing yang berbeda, punya karakter yang berbeda. Untuk itu, ya saya harus punya strategi dan menerima itu Pak, dengan mempelajari karakter mereka dan memberikan pemahaman buat mereka bahwa setiap anak memang punya karakter yang tadi. Ya luar biasa kalau kita menyelami karakter siswa itu tidak cukup untuk sehari 2 hari. Kita akan selalu terbiasa dengan dia, berinteraksi dengan dia, sehingga kita muncul, oh ternyata pemahaman dia tentang ini seperti ini dan seperti itu. Luar biasa. Jadi saya pertanyaan kembali untuk Ibu. Ibu dengan hal yang seperti itu, dengan pekerjaan tugas luar ya, selain mengajar kan ada tugas tambahan dari Betul sekolah. Pak. Dari tugas tambahan itu, Ibu merasa tugas tambahan itu sebagai beban atau sebagai apa gitu menurut Ibu? Ya, sebenarnya sih awalnya beban ya Pak, tapi setelah saya sadari dan saya yakin kayaknya diri saya bisa mampu mengerjakan seperti tadi ketika saya mampu dari saya harusnya tidak menjadi beban Pak, gitu. Mestinya saya bisa melakukannya karena itu pekerjaannya tidak terlalu sulit sebenarnya gitu Bapak. Ya. Jadi harus ada konsisten dalam pengerjaan, kemudian manajemen waktu yang baik, Iya sehingga betul tidak Pak. terbengkalai satu pekerjaan dengan pekerjaan Iya, lain. betul. Dikatakan Ibu tadi kan itu tidak terlalu sulit sebenarnya, karena ya itu lagi-lagi kita perlu manajemen diri kita, ya. Kemudian kesadaran diri dan kesadaran penuh kita dalam melaksanakan tugas. Kemudian Ibu yang sampaikan tadi berkaitan tentang hal-hal yang membuat hal-hal kelemahan yang ada di diri Ibu, ya tadi pembelajaran yang kurang efektif dan sebagainya, itu bisa ditingkatkan kembali. Kemudian yang sudah Ibu lakukan itu semakin dipermaksimalkan, sehingga anak-anak pun ya merasa senang, walaupun misalkan Ibu dalam keadaan satu hari Kegiatan. dalam satu kegiatan, dalam satu kegiatan itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Iya Bapak. Kemudian bagaimana tanggapan dari
rekan sejawat atau teman-teman ibu berkaitan tentang pengajaran. Kadang-kadang orang berbeda pandangan terhadap kita. Dia mah seperti ini, seperti ini. Bagaimana ibu memandang terhadap reaksi atau respon dari teman-teman sejawat? Ya, alhamdulillah Pak, sejauh ini sih untuk respon dari teman-teman mendukung, ya, mendukung dan baik ya. Itu terlihat ketika memang saya harus minta bantuan untuk mendampingi atau menggantikan saya untuk atau membantu tugas-tugas saya, mereka mendukung seperti itu, Pak. Ya. Luar biasa, teman-teman sudah mendukung, anak-anak sudah mempunyai kepekaan terhadap gurunya, ya, sehingga kita bisa meningkatkan lagi semangat, kemudian potensi diri kita berkaitan tentang manajemen waktu, manajemen tenaga dan sebagainya dalam melaksanakan kegiatan. Kemudian apa yang bisa Ibu refleksikan terhadap percakapan kita ini atau permasalahan Ibu yang Ibu alami seperti sekarang ini? Ya, tadi masukan dari tanggapan, terus dari yang tadi Pak Andre sampaikan, ya saya akan belajar memperbaiki diri Bapak ya. Berarti tadi tugas-tugas yang sudah diberikan kepercayaan oleh sekolah kepada saya, ya tentunya saya akan melakukan perbaikan dengan cara harus bisa mengelola diri saya, mengelola waktu saya, terus mengembangkan kompetensi saya. Kemudian memang saya harus bisa bekerja sama dengan teman-teman, mungkin dengan berbagi ilmu sehingga ya dalam waktu bersamaan setiap kegiatan saya bisa melakukan pekerjaan itu dengan maksimal dan tanpa menunda tugas-tugas. Seperti itu mungkin Pak Andre. Selanjutnya, harapan Ibu ke depan tentang pekerjaan Ibu dan anak-anak semuanya yang Ibu terinteraksi langsung dengan mereka dan rekan kerja, rekan sejawat yang ada di sekolah kita. Ya, harapan saya dengan pekerjaan saya tentunya saya ingin memberikan yang terbaik, harapan bisa lebih meningkat dalam segi dalam segi pelayanan untuk anak-anak, kemudian dengan teman-teman saya bisa menjadi contoh ke mereka dengan pekerjaan atau tugas tambahan yang ada, itu bisa saya bisa jadi contoh bahwa tidak ada hambatan asal kita mau, dengan kita mau belajar dan memang mau mempertanggungjawabkan dan mengolah itu semua. Itu mungkin harapan saya bisa Pak gitu. Jadi saya bisa ambil kesimpulan dari percakapan kita di coaching kita hari ini bahwa Ibu dalam hambatan itu Ibu masih mempunyai semangat yang tinggi untuk belajar, untuk memperbaiki diri, untuk manajemen diri, untuk memperbaiki kinerja Ibu walaupun Ibu mempunyai pekerjaan luar yang sangat banyak, tapi bisa mengatasinya dengan sebaik-baiknya. Dan anak-anak pun tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan sebaik-baiknya. Kemudian hubungan Ibu dengan rekan guru yang lain itu tetap terjaga dengan selalu saling berkolaborasi dan berkomunikasi dengan sebaik-baiknya. Luar biasa Ibu, luar biasa atas Ibu berkaitan tentang permasalahannya, kemudian apa identifikasi masalahnya dan solusinya kita sudah pecahkan, tinggal aksi nyata nanti di lapangan, di sekolah, di kelas, sehingga apa yang kita bicarakan pada hari ini, apa kita obrolkan hari ini, bisa manfaat, kemudian bisa dilaksanakan langsung oleh Ibu, bisa diterapkan di kehidupan atau di sekolah kita, untuk kemajuan sekolah kita. Terima kasih Ibu, luar biasa atas hari ini. Iya, terima kasih banyak Pak Andre. Saya sudah tadi lega ya karena tadi Pak Andre juga sudah memberikan saya masukan, sudah mengingatkan saya bahwa ternyata kesadaran diri, motivasi dari diri kita itu untuk mau berubah, untuk mau meningkatkan diri, itu justru kunci paling utama ya. Di luar dari kita harus mengembangkan kompetensi kita dengan berkolaborasi dengan teman-teman. Terima kasih Pak Andre. Ya. Sama-sama Bu. Semoga nanti saya bisa laksanakan dan saya tingkatkan untuk kemajuan anak-anak di kelas dan untuk melayani tugas saya. Yang penting selamat sore. Selamat sore. Yang penting kita nilai pekerjaan itu sebagai ibadah. Ibadah adalah bernilai di sisi Tuhan. Seperti itu ya. Terima kasih. Selamat sore Ibu. Terima kasih atas. Selamat sore Pak Andre. Terima kasih kembali.